Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Mutia Rizkiana dengan NIM 2404060072 dari Rombel Pendidikan Kimia 3C. Di sini aku akan menjelaskan tentang lipid atau lemak. Pertama ada pembentukan emulsi. Pembentukan emulsi bertujuan untuk memahami peran emulgator dalam menstabilkan campuran minyak dan air serta melihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan 3 tabung reaksi, larutan soda 1%, larutan sabun 1%, minyak kelapa, dan aquades. Selanjutnya, 3 tabung reaksi diberi nomor sesuai urutan 1, 2, 3, lalu dimasukkan 1 mili aquades ke dalam masing-masing tabung. Selanjutnya, diberikan 3 tetes larutan soda 1% ke dalam tabung pertama, dan diberikan 3 tetes larutan sabun 1% pada tabung kedua. Lalu ditambahkan 1 mili minyak kelapa ke dalam masing-masing tabung. Kemudian mulut tabung ditutup, lalu tabung dikocok kuat-kuat. Selanjutnya tabung didiamkan beberapa saat dan diamati tabung mana yang dapat menghasilkan emulsi minyak dalam air. Nah, hasil kemungkinan besarnya adalah sabun yang akan menghasilkan emulsi minyak dalam air karena sifat surfaktannya. Sedangkan soda tidak bisa membentuk emulsi stabil sendiri kecuali ada senyawa lain yang ikut berperan. Peran sabun sebagai emulgator. Sabun memiliki 2 sisi. Yang pertama gugus hidrofilik dan lipofilik. Hidrofilik artinya suka air, lipofilik artinya suka minyak. Sabun menurunkan tegangan permukaan sehingga minyak bisa terdispersi dalam air dan akan membentuk emulsi yang stabil. Kedua, ada uji ketidakjenuhan. Tujuan percobaan ini adalah mendeteksi ikatan rangkap pada lemak atau minyak sehingga dapat membedakan lemak jenuh dan tak jenuh. Langkah pertama, menyiapkan tabung reaksi, gelas ukur, larutan minyak kelapa, larutan eter, larutan parafin, larutan KMNO4, larutan brom, dan larutan CCl4. Lalu, menyiapkan 4 tabung reaksi dan diberi nomor urut 1, 2, 3, 4. Ke dalam tabung 1 dan 2 diberi 1 mili larutan minyak kelapa. Di dalam tabung 3 dan 4 diberi 1 mili larutan parafin. Kemudian, ke dalam tabung 1 dan 3 diberi 3 tetes larutan KMNO4. Dan di dalam tabung 2 dan 4 diberi 3 tetes larutan brom dalam CCl4. Lalu tabung ditutup dan dikocok kuat-kuat. Dibiarkan beberapa saat dan diamati perubahannya. Dilakukan prosedur yang sama untuk sampel lainnya dengan cara memasukkan 1 mili sampel ke dalam tabung dan ditambah 3 tetes KMNO4 atau brom dalam CCl4. Nah, hasilnya bisa berupa yang pertama, warna pereaksi cepat hilang maka menunjukkan lemak atau minyak sangat tak jenuh. Yang kedua, jika warna pereaksi memudar lambat atau sebagian saja, maka berarti lemak atau minyak agak jenuh. Yang ketiga, jika warna pereaksi tetap atau tidak hilang sama sekali, maka menunjukkan lemak atau minyak yang jenuh. Kesimpulannya, semakin cepat hilangnya warna pereaksi, maka semakin tinggi tingkat ketidakjenuhan. Jika warna tetap, lemak jenuh, lebih stabil tetapi kurang sehat bila berlebihan. Jika warna hilang dengan cepat, maka lemak tak jenuh, lebih reaktif, mudah teroksidasi, tetapi umumnya lebih sehat daripada lemak jenuh. Lalu, mengapa sih lemak tak jenuh bereaksi dengan KMNO4 atau Br2 sedangkan lemak jenuh tidak? Nah, lemak tak jenuh dia memiliki ikatan rangkap yang mudah bereaksi dengan oksidator berupa KMNO4 atau adisi dengan Br2 sehingga warna reagen akan hilang. Sedangkan lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap sehingga tidak bereaksi atau warna tetap. Yang ketiga ada uji acrolein. Nah, tujuan uji acrolein ini adalah untuk membuktikan keberadaan gliserol pada lemak atau minyak melalui terbentuknya bau acrolein yang khas saat dipanaskan dengan KHSO4. Langkah pertama untuk uji acrolein adalah menyiapkan tabung reaksi, pemanas spiritus, minyak kelapa, gliserol, dan kristal KHSO4. Kemudian disiapkan 2 tabung reaksi dan dimasukkan 1 mili minyak kelapa dan 1 mili gliserol ke dalam masing-masing tabung. Selanjutnya, ke dalam masing-masing tabung ditambahkan kristal KHSO4 sepucuk sendok saja, lalu dipanaskan di atas pemanas spiritus. Diamati bau yang ditimbulkan dan dibandingkan dengan bau acrolein murni, dibandingkan kedua tabung. Nah, jika tercium bau yang menyengat, maka artinya adalah positif, yaitu mengandung gliserol. Dan sebaliknya, jika tidak tercium bau yang menyengat, maka artinya negatif, yaitu tidak mengandung gliserol. Lalu, mengapa sih timbul bau acrolein dari gliserol? Gliserol yang dipanaskan dengan KHSO4 akan mengalami dehidrasi dan akan membentuk acrolein. Nah, dari situ akan terbentuk senyawa aldehida tak jenuh yang berbau menyengat seperti bawang bakar. Selanjutnya yang keempat ada uji bilangan asam, yang tujuannya adalah untuk mengukur asam lemak bebas sebagai indikator mutu dan kestabilan minyak atau lemak.
Langkah yang pertama adalah menyiapkan alat timbang, Erlenmeyer 200 ml, pemangas air, larutan minyak atau lemak, etanol 95%, KOH 0,1 mol, indikator PP 1% dalam alkohol. Langkah selanjutnya yaitu menimbang 10-20 gram minyak atau lemak dalam Erlenmeyer ukuran 200 ml dan ditambahkan 50 ml etanol 95%, lalu dipanaskan 10 menit sambil diaduk. Nah, larutan tersebut dititrasi dengan KOH 0,1 mol dengan indikator PP 1% dalam alkohol sampai tepat terbentuk warna merah jambu. Kemudian dihitung jumlah KOH yang digunakan untuk menetralkan asam lemak bebas dalam 1 gram minyak atau lemak dengan rumus bilangan asam sama dengan A kali N kali 56,1 per G. Semakin tinggi bilangan asam, maka semakin banyak asam lemak bebas dan kualitas minyak semakin buruk. Yang terakhir ada uji bilangan penyabunan yang bertujuan untuk mengetahui panjang rata-rata rantai asam lemak serta mutu minyak atau lemak melalui jumlah KOH yang dibutuhkan untuk penyabunan. Langkah yang pertama adalah menyiapkan kertas saring, pipet tetes, sampel minyak atau lemak, larutan KOH 0,N alkoholis, Erlenmeyer, pendingin tegak, pemanas, indikator PP, larutan HCl 0,5N, dan blanko. Selanjutnya, sampel minyak tadi disaring dengan kertas saring, lalu ditimbang 4-5 gram dalam Erlenmeyer ukuran 250 ml. Dan ditambahkan 50 ml KOH 0,5N alkoholis dengan pipet tetes. Lalu, labu Erlenmeyer tadi dihubungkan dengan pendingin tegak dan dididihkan dengan hati-hati sampai semua sampel tersabunkan. Kemudian ditambahkan 5 tetes larutan indikator PP dan dititrasi dengan larutan HCl 0,5N sampai warna merah menghilang. Dilakukan titrasi terhadap blanko sebagai pembanding, lalu dihitung dengan rumus bilangan penyabunan. Rumusnya yaitu dalam kurung A min B tutup kurung kali 28,05 dibagi G. Nah, dari hasil perhitungan tadi, bila bilangan penyabunan tinggi maka menunjukkan asam lemak berantai pendek. Jika bilangan penyabunan rendah, menunjukkan asam lemak berantai panjang. Lalu, apa sih arti bilangan asam dan bilangan penyabunan bagi analisis mutu minyak? Yang pertama, untuk bilangan asam, dia itu menunjukkan jumlah asam lemak bebas. Jadi, semakin tinggi bilangan asam, maka semakin banyak kerusakan atau hidrolisis minyak, yaitu mutu minyak makin menurun. Yang kedua, bilangan penyabunan. Jadi, semakin tinggi nilai bilangan penyabunan, maka rantai semakin pendek. Dan semakin rendah bilangan penyabunan, maka rantai semakin panjang. Bilangan penyabunan ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis minyak atau lemak dan kualitasnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.